Pertanyaannya, berapa yang wajib kita bagi? Yang wajib dibagi oleh si pengurban, sekedar wajib, sekilo. Kalau asal jadi. Kata kita kalau 1 kilo masih kebanyakan gua, berarti Anda akhlaknya baik. 1/3 buat kita, 1/3 buat sanak famili yang mampu-mampu, 1/3 buat fakir miskin. Kata kita 1/3 masih banyak kalau sapi. Kalau begitu yang tertingginya dibalik. Yang tertingginya kita ngambil sekilo, sisanya bagi. Itu paling tinggi ganjarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa yahrumul aklu minad dhahiyatil wajibati. Betul ya? Dan halaman berapa itu? 71. Wa yahrumul aklu, dan haram hukumnya oleh makan, minad dhahiyatil wajibati, daripada kurban yang wajib. Wa yajibut tasadduqu biha kulliha hatta jildiha wa qarniha, dan wajib oleh menyedekahkan dengan kurban keseluruhan kurban, sampai-sampai kudu bernilai sedekah kulit dan tanduknya. Wa sunnatu an yakula minad dhahiyatil masnunati, adapun sunnahnya yaitu hendaknya makan oleh seseorang daripada kurban yang sunnah. Wal afdalu al aklu min kabidiha, adapun paling afdolnya yaitu makan daripada hatinya kurban. Wa yajibut tasadduqu bi juz'in min lahmiha nayyi'an, dan wajib menyedekahkan dengan bagian apapun dari dagingnya kurban dalam keadaan mentah. Wal afdalu tasadduqu biha kulliha illa luqaman yatabarraku bi akliha, adapun yang paling afdal yaitu menyedekahkan dengan kurban seluruhnya, kecuali beberapa suap yang ia mengambil barokah dengan memakannya. Wa man lam yaf'al tasaddaqa bi sulusiha wa ahda sulusaha wa akala sulusaha. Siapa yang tidak memperbuat kayak begitu, maka ia menyedekahkan 1/3-nya, menghadiahkan 1/3-nya, dan memakan 1/3-nya. Wa yukrahu li muridi tadhiyati an yuzila syai'an min sya'rihi aw dhufrihi fi 'ashri dzilhijjah hatta yudhhiya. Dimakruhkan bagi orang yang ingin ngurban bahwa ia menghilangkan sesuatu dari rambutnya atau kukunya pada 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sehingga ia menyembelih hewan kurbannya. Wa sunnatu an yadbahar rajulu bi nafsihi, adapun sunnahnya yaitu bahwa menyembelih akan hewan kurban oleh seseorang laki-laki dengan pribadinya. Wa an yahdura dzabha man lam yadbah bi nafsihi, dan bahwa menghadiri akan penyembelihan
oleh orang yang tidak menyembelih ia dengan dirinya. Wa yusammiya, dan ia membaca bismillah, wa yukabbirallaha ta'ala, membaca Allahu Akbar inda dzabhi, ketika penyembelihan. Wa yusalliya wa yusallima ala nabi, dan baca salawat salam kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segini. Pagi ini kita berbicara tentang problematika hukum terkait dengan kurban. Jadi banyak hal. Yang pertama pagi ini, oleh karena kurban itu ada dua macam hukumnya, ada kurban wajib, ada kurban sunat, maka dari hukum itu implikasinya ada turunan hukum. Yang pertama, bila mana kurban itu kurban wajib, bila mana kurban itu adalah kurban wajib, nazar gitu. Kalau saya jadi RW, saya nazar Idul Adha mau ngurban. Kalau saya jadi anggota dewan, saya nazar, pokoknya nazar. Itu namanya wajib. Bila kurbannya wajib, maka haram kita makan. Dosa. Enggak boleh kita makan daripada daging apanya aja dari kurban kita yang kurbannya adalah kurban wajib. Kurban wajib. Lalu bagaimana kalau kurban sunat? Begini. Kurban sunat di depan ada. Kalau kurban sunat, sunnah kita makan. Kalau kurbannya sunnah. Cuman ada masalah baru. Bagaimana kalau kita ngorbanin orang lain? Tuh gitu. Ngorbanin orang lain. Nih udah problematika macam-macam nih hukumnya. Jadi saya harus nyingkat seluruhnya dari waktu yang ada. Jadi bagaimana ngorbanin untuk orang lain? Orang lain ini ada dua. Bisa aja orang lainnya masih hidup, bener nggak? Bisa aja orang lainnya udah mati. Kalau orang lainnya ini masih hidup, enggak boleh kita ngorbanin buat orang lain yang masih hidup kecuali seizin dia. Sama orang lain izin. Karena kita akrab dengan tetangga kita, kemana-mana bareng, ngaji aja bareng, ngaji aja. Sampai duduk aja ada kursi kosong, jangan buat temen gua, begitu. Saking barengnya dia. Iya. Itu ya istimewa kata bunda kita. Itu bagaimana? Enggak boleh kalau orang lain ini masih hidup main kita korbanin. Udah gua potongin aja lo korban besok. Ini enggak boleh kecuali izin dulu. Pok, jadi saya ini ada keluasan rezeki. Empok nih mau saya korbanin. Begitu. Ini dengerin dulu, dengerin. Begitu, jangan sampai salah pemahaman. Jangan. Jadi saya akan beli kambing buat empok, begitu. Namanya korbanin. Bukan korbankan, bukan. Korbanin. Begitu. Kata dia,
enggak usah, saya juga punya. Tuh. Ketika dia bilang enggak usah, kita bikin kurban atas nama dia, enggak jadi. Karena dia tidak memberi izin. Karena dianya masih hidup. Masih hidup. Tuh orangnya. Jadi enggak bisa kecuali keluarga. Kita kepala rumah tangga, bini kita, anak kita, itu mau enggak perlu izin. Tuh keluarga. Namanya istrinya bukan orang lain. Begitu. Bagaimana kalau orang lainnya sudah meninggal dunia? Ya, ini yang jadi masalah. Begitu. Udah meninggal dunia. Orangnya udah wafat. Kita pengen ngorbanin. Bagaimana? Pada bagian ini, ulama ada dua pendapat. Dua pendapat. Ada bagian yang sepakat, ada yang bagian yang tidak sepakat pandangannya. Kalau ngorbanin buat yang meninggal, bila mana waktu hidupnya mesen, wasiat bahasa agamanya, mesen gitu. Waktu hidupnya wasiat, seluruh ulama sepakat boleh dikurbanin. Orang yang sudah wafat atas nama almarhum, begitu, bila mana wasiat. Apa tuh wasiat? Dia ngomong sama kita, anaknya, tong, kalau lu nanti duitnya banyak, rezekimu luas, usahamu lancar, ada rezeki, ini enyak nih belum ngurban dari dulu. Enyak nih belum ngurban dari dulu, sejak baba lu masih hidup. Enyak juga orang ngerti nih mata nih apa katarak apa kagak ya, setiap lihat dompet baba lu orang lihat apa-apa. Begitu. Iya. Jadi nanti kalau lu banyak duit, enyak wafat, lu korbanin ya. Itu namanya mesen. Bahasa agamanya wasi. Kalau yang kayak begini, semua ulama seia sekata boleh korbanin. Makan nggak apa-apa. Boleh korbanin karena mesen. Begitu, wasiat. Bagaimana kalau tidak wasiat? Ini yang beda pandangan ulama. Kalau tidak wasiat, ada ulama bilang tidak bisa ngorbanin orang lain yang sudah wafat, yang tidak wasiat, tidak bisa, enggak jadi. Mungkin sering kita dengar, barangkali ada YouTube bilang begitu. Ndak usah yang udah mati mah dikorbanin. Begitu. Maksudnya yang tanpa wasiat itu yang ngomong begitu. Dan satu pandangan dari ulama. Alasannya tidak dituntun langsung oleh Nabi. Itu aja alasannya. Kenapa enggak kasih? Itu satu. Yang kedua, boleh dikurbanin meski tidak wasiat. Boleh. Tuh. Dan ini ulama yang mengata boleh ini, kami ikut sama ulama yang mengata boleh. Lebih setuju, lebih ngikut ajaran kepada ulama yang mengata boleh ngurbanin orang yang sudah mati walaupun tidak wasiat. Sebab min babi birril walad alal walid, termasuk daripada baktinya anak sama orang tua. Begitu, yang sudah enggak ada. Boleh ngorbanin yang sudah wafat
walaupun tidak wasiat. Di dalam Al-Iqna, Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Udah ziarah Zazari? Oh sudah ya, di Mesir makamnya. Kawan-kawan kita banyak, kawan majlis, tokoh-tokoh besar ini kita datangin. Begitu. Imam Khatib Asy-Syirbini, makamnya di Mujawirin. Begitu. Jadi Mesir itu segede kota Tangerang Selatan, isinya makam doang. Iya. Begitu. Gede banget. Di mana aja makam aja. Begitu. Dari zaman dulu Mas, bukan baru. Dari zaman sahabat. Jabal Muqattam namanya. Begitu. Jadi kata Imam Khatib Asy-Syirbini dan Al-Ambabi di dalam hamisya itu boleh aja ngorbanin orang yang sudah meninggal dunia walaupun tidak wasiat. Hanya biar kita tidak mencampur adukan ajaran. Hanya ulama yang mengata boleh ini mengharamkan makan dagingnya bagi kita yang ngorbanin nih haram. Anda boleh makan. Ini kan lagi bab menyatakan nggak boleh. Tadi korban wajib. Ada di luar wajib yang kita nggak boleh. Maksud saya sih begitu. Gitu. Jadi korban sunat untuk yang meninggal nih kan ada pandangan dua. Ada yang nggak boleh, itu mah nggak boleh. Apalagi makan dagingnya, motong aja nggak boleh. Ada ulama yang mengata boleh, termasuk baktinya anak kepada orang tua. Tandanya di dalam Qalyubi wa Umairah alal Jalal dijelaskan pada bagian ini bahwa Imam Abul Abbas, gurunya Imam Bukhari, pernah ngurban untuk Nabi Muhammad 10.000 ekor unta. Duit dia, pahalanya buat Nabi. Ketemu juga kagak sama Nabi. Artinya Nabi wasiat juga kagak. Nabi enggak wasiat, tapi itu Yai Abul Abbas ngorban beli unta 10.000, pahalanya buat Rasulullah. Ngorbanin buat Nabi Muhammad. Padahal Nabi tidak wasiat. Gimana mau wasiat wong ketemu juga kagak? Sahabat tuh baru ketemu. Ini kan kagak. Tapi dia bikinin buat Rasulullah saking pengen terima kasihnya sama Nabi, menjadi umatnya Nabi. Sampai begitu namanya mimbabi birril ummah ala Nabi. Daripada bab baktinya umat kepada Rasulullah. Itu begitu. Dan Abul Abbas diambil oleh Imam Bukhari sebagai salah seorang guru Imam Bukhari. Bila Imam Bukhari orang yang paling hati-hati sama kiai, nggak mau sembarang kiai ngaji itu, karena bisa merusak kalau sembarang. Tapi Abul Abbas dipilih oleh Imam Bukhari, itu menunjukkan betapa ajaran ngurbanin orang yang sudah meninggal walau tidak wasiat boleh. Kenapa melarang makan dagingnya? Ini jadi masalah. Kata mereka, wa'allalu, mereka memberikan alasan li ta'adzuril idzni. Sulit minta izinnya. Kagak bisa minta izin. Kita pergi ke Pondok Kacang Prima. Tahu nggak Pondok Kacang Prima? Baik. Kita pergi bilang, gua korbanin, nyak nih, tapi gua mau minta makan dagingnya, boleh nggak nyak? Dijawab boleh aja, kabur. Bener nggak? Ini nggak bisa jawab karena kesulitan untuk minta izin kepada yang wafat ini boleh tidak makan dagingnya. Lebih hati-hati, ndak usah makan. Sehingga mereka itu haram makannya. Ulama yang mengata boleh ngorbanin yang udah wafat walau tidak wasiat pun ada terusannya, yaitu enggak boleh kita makan. Nah, kita materi kita yang pertama,
haram memakan daripada kurban yang wajib. Nah, lanjutannya yang tadi tuh, paham kan? Nah, kalau haram nih bagaimana? Jangan kejam kita jadi panitia kalau haram. Begitu. Nah, ini korban wajib. Ini korban apa? Wajib apa sunat? Wajib nadar. Nadar wajib. Lu kagak makan. Kata yang korban, ya gua juga udah ngaji hari Minggu waktu itu. Gitu, kagak makan. Tapi kan diterangin, lu jadi panitia jangan kejam. Begitu, ditukar. Si A ini korban wajib, si B korban wajib. Korban wajib, ini wajib, ini nadar, ini nadar. Kagak boleh makan si A dari kurbannya, si B kagak boleh juga. Bagaimana biar boleh? Tukerin, si ini buat si ini, bukan kurbannya. Kurban orang lain, si ini buat si ini. Itu namanya kagak kejam, bijak namanya. Begitu, biar ngerasain. Ngerasain, begitu. Biar dia dapat juga. Jangan sampai kagak dikasih sama sekali. Seperti begini. Ini ngorbanin buat abahnya yang udah wafat, ya kan? Yang ini juga ngorbanin, ditukar, yang ini buat si ini nih, si ini buat si ini. Kan dia bukan kurban yang dimakan, punya bol. Nah begitu. Namanya enggak kejam. Begitu, jangan haram, jangan sian. Begitu. Bahkan ada nih orang gitu, tapi saya kurang paham kalau di Maharta. Begitu yang kayak begini. Ada orang gitu, ngurbannya kambing, mintanya daging sapi. Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya? Tuh. Ya Allah, enggak ngaji. Begitu. Emang ada? Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Kenapa? Nah, kalau ngomong kurban, jadi satu, kalau kurban wajib haram makan. Tapi nih, haram makan ini ingat, maksudnya dari hewan kurbannya kalau hewan kurban orang lain, iya boleh. Begitu. Iya. Berikutnya, wa yajibut tasadduqu biha kulliha hatta jildiha wa qarniha. Dalam masalah kurban, baik kurban wajib maupun kurban sunnah, seluruhnya dari ujung pala sampai ujung kaki, dari ekor sampai tanduk sampai kulit-kulitnya, seluruhnya kudu bernilai kurban. Kudu begitu. Seluruhnya kudu wajib, bahasa kitab kita tuh, wajib menyedekahkan seluruhnya sampai kulit dan tanduknya. Maknanya, jadi dari hewan kurban kita, apalagi yang wajib, ini yang sunnah, dari seluruh hewan kurban itu, dari mulai pala sampai kaki, tanduk sampai ekor sampai kulit, seluruhnya kudu bernilai kurban, tidak boleh bernilai upah. Begitu. Tidak boleh bernilai upah. Tapi kudu nilainya kurban. Apa itu nilai kurban? Semuanya unsur sedekah, dipersembahkan kepada Allah keseluruhannya. Sehingga bila motong bukan sendiri, nyuruh orang kasih upah. Kalau enggak kasih upah, nanti palanya sama kakinya jadi upah. Kalau pala dan kaki jadi upah, nanti naik kambing orada palanya sama kakinya. Begitu.
Kenapa? Karena palanya pakai upah, bukan kurban. Kalau kulitnya dipakai upah, maka naik kambing ora ada kulitnya. Begitu. Jadi bagaimana maksudnya? Kalau kita, ini biar benar ya, jadi muslim, kalau mau ngurban, kita mau nitip ke masjid, atau mau sholat atau mana lah namanya, kita ngomong sama dia, begitu, Pak saya ini insya Allah pengen kurban sunat tahun ini. Oh kurban sunat bapaknya, iya. Begitu, di sini berapa upah motong? Begitu. Kita harus dari kita berapa upah motong. Jangan begini. Emang dasar pengurus yang sekarang ini sentimen. Udah untung lu gua kasih kambing, masih minta duit juga. Emang matre begitu. Ini kagak bener yang kayak begini. Kagak ngaji nih. Kagak ngaji. Begitu. Enggak begitu. Ini kambing punya kita nih. Ini kan gelas, ini contoh. Jangan diprotes, repot nanti. Ini kambing punya kita titipin nih sama pengurus masjid. Berapa upah motong? Sekian. Ditanya, itu plastiknya, sekian itu sama plastiknya apa? Misa. Oh bisa, ini motong sekian, plastiknya sekian. Oh begitu, iya baik. Berarti saya bayar sekian, begitu. Udah tuh bayar kambing sekian, standar daerah itu. Kalau sapi sepertujuhnya sekian, jadi kalau bertujuh sekian, udah rapi, udah selesai. Begitu. Ini kulit, ini pala bagaimana Pak? Kata panitianya. Udah saya hadiahin buat ente, panitia, kulit pala, kan udah saya bayar tuh pemotong. Udah buat ente hadiah. Ente mau kasih lagi sama yang motong silahkan. Begitu. Ente kasih sama orang miskin juga silahkan. Terserah sampean. Jadi begitu. Maka kulit diapain ya mau jual-jual. Udah punya dia panitia. Begitu. Kagak ribet. Kasih. Begitu. Kasih sama upah motong. Upah motong. Begitu. Kalau nggak dikasih upah motong, nanti kulitnya buat upah motong. Palanya buat upah, berarti kambing itu palanya bukan tapi upah. Kulitnya bukan kurban, tapi upah. Ini jangan kayak begitu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyampaikan hadis, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa an la u'tiyal jazur minha. Qala Ali nahnu nu'tihi min indina. Apa kata Sayyidina Ali? Rasulullah perintah saya untuk ngurusin kurban untanya Nabi. Lalu untuk motong, Ali jadi panitia. Suruh urusin Ali, potong. Begitu jadi panitia nih Ali, suruh jadi panitia ngurusin. Dan suruh nyedekain dagingnya, kulitnya, semuanya. Dan Nabi pesan juga wa an la u'tiyal jazar minha. Tidak boleh ngasih upah tukang jagalnya dari situ. Enggak boleh. Tapi kata Ali, saya dari duit saya untuk upahnya. Diupahin sehingga pala dan kulit bernilai bukan upah. Betapa girangnya yang motong. Girang ketika muslim mengerti agama, duit dapat, pala dapat, apalagi kulit dapat, girang. Emang ini bagus nih panitia ini. Kalau boleh yang kayak model kayak begini, kalau belum mati jangan dikubur.
kata dia. Begitu. Kalau belum mati jangan dikubur. Begitu. Tuh. Ini kurban. Jadi intinya upahin gitu ya. Jangan nggak diupahin. Yang wajar daerah itu berapa gitu. Yang wajar buat penghormatan. Gitu. Karena yang mau masuk surga kita. Yang mau ibadah kita. Supaya ibadah ini ada tuntunannya. Jadi bagaimana kulitnya boleh dijual apa kagak? Begini, ama yang ngurban enggak boleh. Ama yang ngurban. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, Imamul Baihaqi di dalam kitab As-Sunannya. Kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa saja orangnya menjual kulit hewan kurbannya. Nyeknya siapa nyaknya? Si pengurban. Fala udhiyatalah, maka tidak ada nilai kurban. Bukan kurban. Bukan ibadah. Enggak dianggap ibadah. Kalau kulitnya dijual oleh pengorban. Apa tuh dijual tuh? Kalau bahasa modern ngasih kambing kagak ngasih upah. Begitu. Jadi kulitnya jadi upah. Berarti bukan bernilai makanya upahin. Begitu. Kalau udah diupahin, kulitnya kasih tuh hadiah sama panitia. Kulitnya hadiah buat ente bang. Begitu. Oh, udah sama panitia dijual boleh. Bukan kurbannya si panitia. Kurbannya orang. Jual. Duitnya ya terserah dia. Mau dibeli dijuit dari jual itu. Dimasukin lagi ke daging juga sekilo umpamanya. Sama duit 20.000. Silakan aja. Atau buat beli kopi. Gitu. Mana kopinya kopi luwak lagi. Begitu. Silakan saja. Enggak apa-apa. Boleh aja. Begitu. Makanya andai kita jadi panitia juga, ngorban juga, yang ngasih juga upah apanya tuh? Upah apanya? Motongnya. Jadi kan rapi seluruhnya. Biar kita juga jangan sampai ngejual kulit jadi masalah nantinya. Bener nggak? Begitu. Kasih aja kita. Kasih. Nggak apa-apa sedekah. Kasih aja kita. Tapi kan lu panitia, iya kan nanti dapatnya rada banyak kan biasanya kan. Kalau panitia makan begitu ya. Iya kan, nggak apa-apa. Upahin aja, jadi biar seluruhnya kita lepas bahwa hewan ini utuh murni hadiah kepada Allah. Begitu. Karena kita bukan masalah daging. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Bukan dagingnya, tapi ketakwaan Anda. Apa sih ketakwaan? Ngikut ajaran nabinya, ini nih yang dinilai. Bukan masalah motongnya, bukan masalah kambingnya. Anda kudu ngikutin ajaran nabi dah. Bertakwa, keikhlasan, ngasih upah, segala macam. Jangan Anda kata udah kasih kambing udah bagus, ini minta duit, mana bukan duit motong doang lagi, pakai duit plastik, ya nggak kagak, emang dasar matre, begitu. Kagak ngerti dia kan. Ini yang ngasih sama orang minta tolong, ya Allah timbang prit, kasih 2.000, nggak ngapa-ngapa, gitu. Masa ini yang nolongin kita ibadah, kita nggak kasih penghormatan. Kita mana nilai agama di kita? Nilai agama ini ibadah. Atau kalau motong mau kudu ikhlas, ikhlas. Ini yang ikhlas ini beda-beda. Ikhlasnya yang motong, ikhlasnya panitia tidak minta upah. Ikhlasnya pengurban kudu
ngasih upah. Itu namanya ikhlas. Guru sama murid sekolah tuh, ikhlasnya wali murid, baru ikhlas anaknya dididik kalau kita ngasih SPP. Itu namanya kita ikhlas. Kalau nggak ngasih SPP, namanya kita nggak ikhlas, nginjek-nginjek agama. Begitu. Ikhlasnya itu si guru sekolahnya itu, madrasahnya tuh, dia tidak minta bayaran. Ikhlasnya dia. Kita menghormati. Itu namanya ikhlas, beda-beda. Jangan dibalik-balik. Gitu. Kudu ikhlas, yang ngomong dia wali murid. Begitu. Kata itu yang punya sekolah tuh, lu ajar aja sendiri. Begitu. Kata yang punya sekolah, bener nggak? Lu ajar aja sendiri. Begitu. Kata dia tuh, ujungnya di ibarat, ya jangan gitu apa. Begitu ujungnya. Jadi ada aturan, ada. Kalau kita ngorban tuh, ikhlasnya kita ngasih upah. Ikhlasnya panitia, ya orang ngasih mampunya sekian, ya sekian. Enggak apa-apa. Kata dia, ini bang, saya ngomotong kambing, saya lagi nggak banyak uang, jadi saya ngasih segini aja, 500.000 pak motongnya. Terima aja jadi panitia. Jangan ditolak, jangan. Enggak apa-apa. Gimana? Iya, terima. Iya, orang ngasih. Gimana? Oh, banyak lebih. Iya. Bila mana kurban itu kurban sunat, maka hukumnya kita sunat makan. Jangan kita enggak makan. Kalau kurbannya sunat, fakulu minha wa ta'imul ba'isal faqir. Anda makan dan kasih makan orang nggak punya. Kitanya makan. Kalau kurbannya kurban sunat, kurban sunat itu begitu. Kalau kurban sunat kita makan, kasih. Makan apa? Makan yang dari hewan kurban kita. Kalau kita ngurbannya kambing, makannya ya kambing. Kalau kurbannya sapi, ya sapi. Begitu. Kalau kurbannya 1/7 sapi, maka musyawarah. Yang orang bertujuh ini, musyawarah. Ada orang bertujuh, mau minta apa? Orang bertujuh nih, suruh kumpul dulu. Begitu, mau minta apa? Si A pala, ya udah berarti pala aja tuh satu, kasih betujuh. Begitu. Jangan masing-masing, kalau masing-masing numpang motong. Benar nggak? Oh gitu. Numpang motong. Yang ini minta pala, yang ini minta kaki kanan, yang ini kaki kiri, yang ini kaki belakang. Ini badan lah, habis sama dia aja. Orang miskinnya dapat apa? Sian. Pengurus saja yang diomelin sama warga. Emang dasar ini pengurus. Udah dasar aja dia. Sian saya. Jadi makan kita. Kalau korbannya sunat. Apa yang kita makan? Sunatnya hati. Hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam kitab sunannya dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min kabidi udhiyati. Rasulullah itu selalu makan hati dari kurbannya Nabi. Jadi bahasa gampangnya, kalau bapak ibu niat ngurban nih besok Idul Adha dan korban sunat, ditanya sama panitia atau tidak, bilang saya minta hatinya. Minta, sebab Nabi itu selalu ngambil hati. Hati diambil. Kalau panitianya hati plus kaki kanan
belakang. Bagus. Begitu. Apalagi hati plus kaki kanan, plus kaki kiri, plus kaki depan, kanan, kiri. Itu bagus juga. Terserah panitia. Tapi hati mah jangan ampe kagak. Ambil. Ini ada hikmah. Ada hikmah. Meski secara syariat kita disuruh ngambil hati. Secara syariat hikmahnya banyak. Satu, enggak banyak hati mah. Sebanyak-banyaknya hati, mau hati kambing, mau hati kebo, dikit hati. Apalagi dibagi bertujuh. Tuh hati, dikit. Enggak ada lah nyampe 2 kilo, 5 kilo, mati kagak ada. Beneran, hati itu enggak banyak. Itu hikmah satu. Dua, dan ini hikmah yang terbesar. Kenapa harus hati? Maknanya yang lain kudu dikorbanin. Kalau hati jangan, buat Allah aja. Begitu. Hati mau jangan. Lain sedekain. Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam saat kena penyakit, ya Rob, badan ke silakan kena penyakit, kaki setruk apa terserah. Hati saya jangan ya Rob. Hati jangan. Biar saya terus berzikir, bersabar, memuja-mujimu. Hati itu ambil. Tapi janjinya korban sunnah. Tuh begitu. Hati enggak banyak. Bila kemudian itu ditambah dengan paha, bagus. Gitu. Artinya panitia tuh bijak. Kalau hati doang terlalu dikit, takut dia anaknya banyak, anaknya 33 lagi ke beli tasbih. Kan dapat berapa ya kan? Begitu. Maka kemudian kasih aja paha. Makanya kalau kita ngorban ini jadi panitia, ada namanya kambing si anu, dikalunginya tuh. Ada nama orangnya. Begitu. Jadi buat apa? Ini kalung yang nama orang. Ketika udah disembelih, udah dikulitin, pahanya ini ama nama ini masukin di plastik, punya bapak anu. Begitu. Karena yang anu. Kalau dicampur jadi satu, diam yang penting dibagi aja. Ini nggak jelas kalau begini nih. Mana yang sunat, mana yang wajib, repot. Udah gabung aja jadi satu. Mana kambing banyak, mana ada yang korbannya nadar lagi. Dia nggak bisa makan. Jangan-jangan ini punya dia yang diambil. Makanya dipisahin dulu dari awal. Itulah ada bagian-bagian yang nanganin kayak begitu. Begitu, agar supaya rapi. Kalau berbicara kurban, jadi sunat makannya hati. Di samping nanti ketika kita masuk surga, jamuan pertama di surga adalah hati. Makanannya hati, itu di surga. Hati ini penting. Kemudian kurban itu hukumnya wajib dibagi mentah. Wajib dibagi oleh siapanya? Oleh si pengurban. Ingat ini, oleh si pengurban. Adapun yang dibagi, dia dimasak, bagi sama tetangganya, iya boleh. Malah girang tetangganya. Begitu. Enggak apa-apa. Iya, tinggal makan. Tapi kita wajib dibaginya Kenapa kurban itu wajib dibagi mentah? Karena si miskin boleh dijual. Maksudnya begitu. Ama si miskin, umpamanya saya ngurban, begitu. Ibu bapak ini orang kurang berpunya, umpamanya. Lalu kemudian saya bagi, itu ibu bapak boleh jual. Buat beli, bayar sekolah bocah. Buat beli gas, beli beras, boleh. Gitu. Kan nggak boleh dijual ama yang ngurban. Jadi yang disebut kita orang miskinnya ini daging aja. Nggak ada kata kurban. Kalau kurban, yang ngurban. Ada kata kurban. Daging kurban Pak Ahmad. Ada terusannya. Daging kurban Pak Ahmad. Pak Ahmad ngurban. Ini dagingnya. Ini daging apa? Iya daging kambing. Ini daging sapi. Boleh jual? Boleh masih miskin. Kagak apa-apa? Kagak. Boleh. Yang nggak boleh tuh yang ngurban. Biar jangan sampai salah ya. Begitu. Jadi yang nggak boleh ama
Yang kurban. Makanya dibaginya mentah. Beda sama akekah. Kalau akekah sunat, tapi sunat doang nih. Dibaginya matang. Akekahnya bareng di Idul Adha. Sekalian motongnya di masjid. Boleh. Baginya mentah. Baginya. Udah kadongan ini, udah Idul Adha, mentah aja. Begitu akekah, boleh. Apalagi akekahnya di masjid. Yang akekah ini dipotong, dimasak buat makan panitia. Udah cakep banget dah. Yang kayak begini, ganjarannya gede banget. Udah luar biasa, langsung dinikmati. Cakep tuh yang kayak begitu. Begitu. Bagaimana kalau kemudian ngambil tuh dagingnya, tuh panitia buat makan-makan? Kan dipotong dulu 1 ekor kambing atau sapi. Kambing deh biasanya yang rada ringanan. Lalu kemudian diambil dagingnya, apa ya, pahanya, apa iganya, atau apa yang mananya. Dimasak, bikin sop buat nanti sarapan. Ya nggak apa-apa. Kan disuruh dibagi mentah ama yang ini. Ada orang dari panitia ini udah dapat bagian, dia dimasak, ya terserah dia. Begitu dijual aja boleh, ini dimasak dibagi lagi, cakep dah. Enggak apa-apa. Enggak kudu beli, harus nyariin, beli dulu di warung Padang. Ini jadi susah-susah amat hidup yang kayak begitu. Cuman masalahnya kagak ada yang masaknya. Itu bab lain kalau kayak begitu. Gitu. Yang masaknya nggak ada, ya udah. Kalau ada yang masakin, kenapa enggak begitu masakin. Oh iya baik, ya udah gitu. Kayak begitu. Pengorban, nggak apa-apa. Begitu. Yang penting jangan kita yang ngorban, ya kayak kita panitia, kambingnya kambing kita lah, kita yang masak lah, itu kan kita, namanya kagak dibagi ya kan. Artinya kan kita pahamlah maksud yang agama tuh nggak kaku amat begitu. Nah, pertanyaannya, berapa yang wajib kita bagi? Kalau korban itu sunat, kalau korban wajib seluruh. Kalau korban sunat yang wajib dibagi berapa? Ini rada repot panitia nih. Jadi kudu merem ini, neranginnya saya. Jadi berapa yang wajib dibagi oleh si pengurban? Yang wajib dibagi oleh si pengurban, sekedar wajib, sekilo. Asal nama ngasih sekilo. Ini kita ngorban sapi untuk sendiri, keluarga kita sendiri. Itu kita potong umpamanya. Bagi itu tetangga kita sekilo, udah jadi dapat ganjaran kurban. Kalau asal jadi. Kan wajib ngasih, namanya wajib. Berapa yang wajib diberikan kepada fakir miskin? Hanya sekilo. Itu yang wajib. Kalau enggak sama sekali, lah kagak kurban. Kagak ada yang dibagi. Hanya 1 kilo. Kata kita kalau 1 kilo masih kebanyakan gua. Kata kita, agama berarti Anda akhlaknya baik. Bolehlah sepertiga. Anda ambil 1/3 buat Anda pengurban, 1/3 buat sanak famili yang kaya-kaya, 1/3 buat fakir miskin. Ini janjinya motong sendiri nih. Begitu tuh. 1/3 buat kita, 1/3 buat sanak famili yang mampu-mampu, 1/3 buat fakir miskin. Kata kita, 1/3 masih banyak kalau sapi. Kalau begitu, yang tertingginya dibalik. Tadi tuh, yang tertingginya kita ngambil sekilo, sisanya bagi. Itu paling tinggi ganjarannya. Yang tadi tuh, tapi kalau ukuran wajib, sekilo apanya? Dibaginya. Tapi kalau pengen ganjaran gede, sekilo kita. Yang lain bagi. Begitu. Begitu. Iya, sedekah. Paham ya? Nah, begitu tuh. Bagus tuh gitu. Kalau kayak begitu. Ibnu Abbas bilang, yut'imun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlahu
as-sulus wa yut'imul fuqara min jirani as-sulus wa yatasaddaqu ala as-sulus. Nabi itu kata Ibnu Abbas waktu ngurban sepertiga buat sanak familinya, sepertiga buat tetangga-tetangganya, sepertiga buat orang yang minta-minta suka datang walaupun gak ada kupon, datang juga nonton, maksudnya pengen dibagi. Itu bukan baru, dari dulu, dari dulu begitu. Ada yang kayak begitu, ada juga yang udah dapat kupon ngakunya belum, mana ngaji lagi orangnya hari ini. Iya. Itu begitu. Jadi kita harus rapi ngorbannya ya, biar sempurna aturan-aturan ngorban. Kemudian apa adab-adab kurban? Kalau kita ada niatan mau ngurban Idul Adha besok, mulai tanggal 1 Dzulhijjah, dianjurkan jangan membuang apapun dari tubuh kita. Potong kuku sebaiknya jangan. Potong rambut sebaiknya jangan. Donor darah sebaiknya jangan. PMI donor darah. Bekam sebaiknya jangan, namanya orahan tubuh kita tuh, bagian-bagian dari tubuh kita. Sampai kambing kita atau sapi kita, intinya hewan kurban kita kalau dipotongnya di Idul Adha berarti Idul Adha. Kalau dipotongnya di akhir hari tasyrik ya sampai akhir hari tasyrik. Untuk apa? Agar semuanya didoakan. Rambut kita kena doa dulu baru dicukur, biar barokah. Tapi ini hukumnya kalau ibu merasa aduh panjang banget kuku saya, potong nggak apa-apa. Boleh begitu, tidak haram, cuman sunat saja. Sunnah. Kalau mau ngorban jangan potong kuku, potong rambut. Kata Nabi, hadis riwayat Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala an, idza dakhala al-ushru min Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an. Kata Nabi dalam hadis Imam Muslim dalam sahihnya, bila masuk tanggal 1 Dzulhijjah 10 hari pertama, lalu seorang kamu mau niatan pengen ngurban, janganlah potong kuku, potong rambut, jangan. Kenapa? Biar didoain seluruhnya. Sampai kapan? Sampai dipotong hewan kurban kita. Tapi ingat, jangan sampai yang ngorban teman kita enggak mau potong rambut juga, padahal ngorban juga enggak. Ya kagak. Ini mah yang ngorban. Jangan sampai ada aja orang kan nggak boleh kalau udah 10 itu hari yang nggak boleh siapa. Jadi kita harus tahu tuh ajaran agama tuh, biar kita enggak keliru dalam memahami konsep Islam ini. Jadi enggak kaku-kaku. Inilah diantara ajaran-ajaran daripada kurban. Kalaulah kita orang laki, sunatlah kita yang memotong diri sendiri. Kalau berani, kalau nggak berani tentu nyuruh orang lain. Atau perempuan boleh dia motong, kalau ibu berani, ibu motong begitu. Mau motong ayam boleh, mau motong kambing motong sapi Kalau kan ada yang berani, ada boleh, enggak dilarang oleh agama.
Enggak ada. Kudu laki, enggak begitu. Enggak apa-apa. Kalau berani. Tapi kalau enggak berani kita niat kurban, maka kita sunat hukumnya nyaksiin. Apa nyaksiin? Nonton. Karena Nabi menyuruh Siti Fatimah, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Sayyidina Imran bin Husain, kata Nabi, ya Fatimah, qumi ila udhiyatik fashadiha fa innahu yughfar laki inda awali qatratin taqturu min damiha kulla dambin amil tanihi. Kata Nabi, Fatimah, ayo paranin tuh kambing yang kamu korban tuh, lihatin. Jadi kalau kita enggak motong, sunnah lihat. Tapi sunnah lihat aja masih ada pertanyaan. Orang berani lihat darah. Kan ada yang kayak begitu. Iya, sunat doang. Begitu, sunat doang. Bagusnya ngelihat. Begitu, akhirnya diakalin, gua foto nih biar lu lihat. Gua foto, mana editan lagi fotonya. Udah jadi dulu belum dipotong. Begitu. Jadi enggak begitu. Sunat nonton. Sunat ngelihat sambil doa. Jangan enggak doa. Ini materi ini kita udah habis kayaknya. Udah habis, betul enggak? Kalau niat motong kan sudah ada semuanya. Bagi kita yang kagak motong, sunat kita ngelihat tuh. Umpamanya kita nggak motong nih, gitu. Yang motong teman kita, tapi hewan kurban kita sunat kita doa. Doanya begini, takbiran dulu. Doa ngelihat waktu hewan kurban kita dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ilahi qad tubtu ilaika minat taqsiri fi huquqika wa inni mutaqarribun ilaika bihadiyati hadhihi wa udhiyati hadhihi fataqabbalha minni kama qabiltaha min khalilika Ibrahim alaihi salam wa min habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alha fidaan li minan nar bimannika waj'alha matiyati ala sirati yaumal qiyamah ila jannatika waghfirli biha ma salafa minadz dzunub wa'simni fima baqiya minal ajal rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya doa kalau ibu enggak motong lalu kemudian ngelihat kambing kita yang dipotong. Allah Maha Besar. Termasuk yang nonton-nonton tuh waktu disembelih takbiran, jangan tidak takbiran. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan baginya lah segala puji. Sesungguhnya solatku, solat id barusan yang kita kerjakan, wa nusuki dan kurbanku ini nih yang lagi dipotong oleh Ustadz Anu tuh, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan dengan demikian itu tauhid, aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu daripada teledor dalam menunaikan hak-hakmu ya Allah. Hari ini ya Allah, saya mendekatkan diri beribadah kepadamu dengan kurban kutuh yang lagi dipotong sama Ustadz Anu tuh. Ya Allah, terimalah kurban dariku sebagaimana kau terima kurbannya Nabi Ibrahim, sebagaimana kau terima kurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan kurban yang dipotong ini tebusan diriku daripada api neraka. Jadikan kurban yang dipotong ini ya Rabb menjadi kendaraanku di atas jembatan menuju surgamu ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosaku yang terdahulu ya Rabb dengan kurban ini, dan jaga sisa-sisa umurku yang ada ini untuk selalu berbuat baik kepadamu. Begitu. Biasanya kalau kurban baca doa-doa begitu enggak sih? Waduh. Kenapa? Enggak lah, enggak sepanjang lagu Indonesia Raya. Itu begitu. Ini kita motong doa, jangan tidak. Doa, minta sama Allah, minta agar supaya bagus. Ini nampak kita selesai. Kalau kita lah yang motong, buat apa itu namanya punya orang ya? Motong apa? Motong kambing. Motong kambing, kambing mau gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Ada di bukunya itu, Allahumma hadhihi udhiyatu fulan, si Anu, anaknya Anu, nikmatan minka alaihi wa taqarruban ilaika bihadhil udhiyah faj'alhu fataqabbal minhu kama qabiltaha min Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Muhammad waj'al matiyatahu yaumal qiyamah yarhamar rahim. Dah potong. Kalau lah kita motong kambingnya, sapi ya tinggal di berapa orang begitu. Inilah kurang lebih saya potong-potong materi ini. Kalau enggak ini enggak kelar-kelar kita. Masih ada 4 pertemuan. Udah kelewat jauh, emang nggak keburu. Padahal Kuba ini mulainya orang belum mulai, saya udah minta mulai karena nggak keburu juga. Dari yang ada, waktu yang ada, saya silahkan untuk bertanya, silahkan. Kalau ada yang kurang jelas, baik. Waalaikumsalam. Ingin saya tanyakan dulu kepada bahwa panitia kurban bisa masuk surga kurban kalau kurbannya sudah benar. Juga panitia kurban bisa masuk neraka kedua kalau kurbannya tidak baik dan benar. Mohon dijelaskan dulu. Iya baik. Jadi begini sebetulnya, panitia atau pejabat atau pengurus itu normal. Kudu amanah. Intinya siapa yang jadi pengurus amanah tentu masuk surganya duluan. Kalau enggak amanah tentu duluan. Begitu. Itu adalah normal dalam agama, ada reward dan ada punishment. Itu normal dalam hidup.
Itu kayak begitu. Sehingga maksudnya kalau kita jadi panitia, panitia apa aja lah, kurban, panitia yang ngurus negara, segala macam, itu semuanya harus amanah. Jangan asal begitu. Sehingga kita harus paham, kalaulah kita jadi panitia begitu tuh, ada orang ngasih kurbannya kecil banget, ya Allah masih anakan, kita bilangin ini enggak sah, umurnya belum nyampe, itu namanya amanah. Jangan iya baik, yang penting di tempat gua 1000 ekor, ya bener apa kagak dari 1000 tuh, karena agama kan nggak begitu, bahasa kasarnya kayak begitu. Entah lihat, oh kecil, kita bilang bang ini kecil banget, buat kurban nggak jadi, ini kecil, dipotong aja bunyinya mak nyari ibunya, ini nggak jadi. Jadi bagaimana, apakah abang mau tuker lagi sama tukang kambing atau bagaimana, ini nggak jadi nih gitu. Itu namanya amanah, namanya kita amanah begitu ya. Termasuk kayak tadi ya, uang apa begitu harus rapih lah begitu, supaya yang namanya panitia kunci utamanya sabar. Panitia tuh bener aja masih disalahin, apalagi salah ya. Itu nasib panitia, udah capek jadi uring-uringan lagi waktu motong tuh biasa itu. Kalau ada lagi ribut-ribut waktu motong segala macam, salah satunya kudu adzan biar reda. Wajar dia capek udah motong, mana diomelin, dituduh ngumpetin, pada ngumpetin juga kan ada aja terjadilah. Bisa nggak kayak begitu tuh? Bisa. Nah ini kan bisa ribut, supaya tidak tensinya naik, adzan kalau ada kayak begitu. Ala kulli hal, normal kalau kalimat panitia kurban itu masuk surga duluan, kalau dia benar itu normal. Artinya siapa saja kalau dia amanat jadi panitia negara, panitia rumah tangga, panitia perusahaan, di mana aja normal, kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat umum yang innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Anda untuk menunaikan amanat kepada yang mempunyai hak-haknya. Oleh karena itu, kita menjadi panitia, intinya kalau kita jadi panitia harus rapi, belajar jadi panitia. Karena panitia ini banyak hal yang dia harus pelajari. Salah satunya terkait dengan pemotongan, bagaimana adab dia kepada hewan. Begitu, jangan sampai itu goloknya itu dilotek-lotekin nama kambing, kan kasihan juga. Kalau sebelum dipotong kambingnya harus atau sapinya kasih minum dulu, dihormati dulu, kasih minum, jangan diseksa, kasih minum dulu biar dia girang. Begitu, kemudian motongnya jangan dikumpulin sama yang kagak dipotong, sehingga bakal jadi itu ribut. Itu harus panjang. Nah kalau bagian begitu tuh, ini yang kita nggak keburu, karena itu bukan bagian kurban sebetulnya, ilmu pemotongan. Bagaimana adab-adab memotong, bagaimana syarat-syarat memotong, apa rukunnya memotong, mana yang sah standar motong, bagaimana motongnya kudu digorok-gorok begini enggak. Nah ini nih kita nggak keburu, kita masih harus 3 lagi ngaji ini, tapi waktunya udah nggak ada. Ini minggu besok udah mau lebaran masalahnya. Begitu. Apa kita undur aja lebarannya? Bagaimana kira-kira? Ini nggak keburu. Ala kulli hal, iya baik. Ala kulli hal, ini yang repot. Begitu. Jadi kan sunat kalau motong kambing 3 kakinya diikat, dipegangin tuh, kaki depan kanan, kiri sama kiri belakang, kanan belakang dilepas. Jangan 4-4-nya diikat. Namanya kejem dia nggak ngerti adab tentang memotong. Ini bukan kurban, tapi adabud dzabhi, aturan memotong. Ini banyak. Apa rukun memotong? Bagaimana kalau hewannya kabur? Ini kan panjang, dan kita nggak keburu untuk mengurai ke situ-situ ini. Minta sabarnya, sabar. Atau bisa saja kan guru di Kuba ini banyak, bisa minta tolong sama guru yang lain untuk mengurai tentang pemotongan, bagaimana
bisa diterangkan agar supaya kaya dengan ilmu. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Iya baik. Waalaikumsalam. Baik. Kalau di rumah itu gimana? Motongnya di rumah sendiri. Itu lebih cakep. Bila kemudian kita motongnya di rumah sendiri, itu luar biasa. Biasanya kalau di rumah sendiri, kenapa luar biasa? Biayanya luar biasa. Di rumah sendiri itu, biayanya. Kita satu harus beli golok dulu. Goloknya aja udah 5 juta. Golok sembelih. Keris Doren. Iya, keris Doren. Gitu. Apa? GSQ, golok sembelih keris Doren. Itu 5 juta. Kan baru golok doang. Gitu. Belum asahannya. Belum ini. Motongnya kita sendiri ya kan. Itu bagus. Kulit jadi sedekah, apa sedekah. Bini kita menjadi yang megangin kakinya. Anak kita yang megangin ini. Bagus. Yang kayak begitu. Repot. Nah itulah kenapa agama itu nggak kaku, ada namanya orang siap membantu kerepotan kita. Itulah panitia. Sehingga harus saling harga menghargai begitu. Hormat menghormati. Tapi kalau ditanya, boleh, boleh. Malah yang bagus begini. Begitu. Kalaulah kita boleh. Tapi kan saya nggak paham dalam kepanitiaan itu. Jadi yang bagi kupon itu yang urban, yang bagi itu. Ditanya tuh. Kita yang urban sama panitia, berapa jatahnya buat yang urban gitu. Lo bagi, jadi kita bagi. Kata kita yang urban nih, kepada orang miskin, nya ini ambil daging kurban saya tuh di masjid anu. Ya silakan. Kalau mau kayak begitu. Itu kebijakan daripada panitia. Artinya supaya hubungan mesra antara si pengurban dengan si fakir miskin begitu. Si fakir miskin ketemu titiknya, itu silakan. Kalau begitu repot nanti, ya udah kalau repot, bagaimana ke cara yang mudah? Islam ini nggak bikin repot-repot amat. Jadi singkatnya, kalau kita mau motong di rumah sendiri dengan tangan kita, itu sangat bagus. Yang kayak begini biasanya rumahnya tidak RSSS biasanya. Kalau yang rumahnya kayak begini kan repot juga dia, mau motongnya di mana dia, jadi kendala juga dia. Tapi kalau kita bisa sendiri abangku, itu bagus sekali dan ganjaran besar sekali. Iya sama-sama. Allah a'lam. Iya baik. Iya baik. Baik baik. Pertama adalah kami biasanya di sini itu kambing sampai 60 ekor. Iya. Kalau setiap kambing menggunakan doa yang tadi pagi sampaikan tentu agak panjang. Enggak. Jadi harus didengar dulu. Tadi itu doa orang apa? Yang ngurban. Yang ngurban. Jadi saya ngurban di Kuba. Waktu dipotong saya doa. Kan dia waktu dari mulai itu cukup. Jadi doa apa ya? Iya, yang ngurban tapi tidak motong. Begitu Saduna. Gitu. Jadi kenapa panjang? Karena prosesnya sampai pengulitan segala macam gerak-gerak ini lama. Jadi sehingga tapi kalau pengen pendek cukup baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagi yang ngurban tapi tidak motong. Begitu Saduna, kurang lebih baik. Iya. Pada pengalamannya sebagian besar korban tidak hadir. Iya, tidak hadir. Jadi yang kami tanyakan adalah apakah mungkin sebelum kurban itu kami baca doa di jamak semua kita sebutkan satu-satu sehingga ketika pada zaman kurbannya kita cukup doa yang pendek gitu. Satu, dua, bagian kurban, pembagian daging. Kita tidak menutup mata juga ada fakir dan miskin, amat fakir sekali. Iya. Non-muslim. Ini kalau kita nggak bagi, kita semua bagi-bagi, sementara dia sulit di antara kehidupan kami dan sehari-hari ini kan baik mereka yang bersama kita. Nah kadang-kadang ya apakah ada cara lain misalnya ketika kami dapat dari masjid lain
terus dengan kepada si fakir miskin, atau panitia boleh membagi kepada si fakir miskin untuk bisa bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Ustaz Duna ini pertanyaannya. Jadi begini, bagaimana dengan orang non muslim? Ini kurban ini dibagikan kepada siapa? Kan begitu. Maka diterangkan dalam hadis, al-udhiyah diyafatullah alal mu'minin. Kurban itu adalah jamuan Allah bagi orang-orang mukmin. Artinya dibagikan kepada muslim. Bagaimana kasus? Ini kasus muncul. Kita di komplek ada non muslim. Apakah dia baik sama kita atau tidak baik? Intinya ada non muslim. Bagaimana terkait korban ini? Ada banyak hal solusi, karena Islam itu tidak pernah mati solusi. Yang pertama, kita yang korban ini adalah beli daging. Berapa tuh tetangga kita yang non muslim? Umpamanya ada 3 kepala keluarga, beli daging 3 kilo, kasih sama dia. Itu satu. Ini namanya solusi. 2, kalau ada yang rada kaya di masyarakat kita, rada mampu, beli aja kambing yang gope, yang 500.000, kambing anakan. Untuk apa? Untuk, kan kagak sah buat kurban, untuk sedekah dibagi-bagi kepada non. Nah iya, kasih, beli yang rada mampu, jadi kita dapat ganjaran besar. Gede banget nih ganjaran yang kayak begini, nolongin supaya non muslim juga ngerasain. Tapi kan mereka kagak tahu kalau daging kurban atau tidak. Yang penting rasanya sama. Maka belilah kambing yang kecil dah gitu, yang anakan, yang murahan intinya, betul, yang enggak sah lah gitu. Nah ini dipotong lalu dipisahkan untuk mereka. Ada berapa tuh? Bagi dari situ. Itu solusi kedua. Ketiga, kalau memang begitu rada repot, kasih aja tetangga kita yang rada banyakan. Umpama siapa ini nyontoinnya, bunda kita begitu. Jadi kita ngorban atau panyoto, contohnya saya bagi dari korban saya ke panyoto 3 bungkus atau 5 bungkus. Panyoto bakal bagi sama tetangganya tuh yang non muslim. Boleh kan, nggak apa-apa kayak begitu untuk ngebagi. Kenapa? Karena dia mustahik. Ini yang ditanya, bagaimana kalau panitia langsung? Ini yang menjadi kendala. Apakah panitia ini menjadi wakil daripada pengurban? Ketika wakil, dia statusnya kayak pengurban. Maka tinggal bisik-bisik aja lah sama temennya. Gitu. Umpamanya ada merbot yang tidak jadi panitia, yang bakal cuma lu doang karena tenaga udah nggak ada. Bang, gua kasih lu 2, lu bagi tuh sama tetangga lu tuh ya, biar non muslim. Sian juga kan teman kita juga, kan nggak apa-apa karena dia bukan kurban Nah ini namanya teknis gitu. Yang penting jangan dari kita si pengurban, jangan dari kita si pengurban, karena kurban khusus muslim. Jadi di agama tuh mengatur apa tuh mengatur? Ada sedekah. Kalau sedekah siapa aja boleh dikasih, orang kaya boleh, pejabat boleh sedekah mah. Begitu orang kaya, siapa aja boleh sedekah. Ada zakat, ngecil. Ada nafkah, ngecil. Ini diatur oleh agama. Makanya ada jis namanya. Nah begitu kurban. Akekah nggak dilarang non muslim dibagi. Kenapa? Ini begini, supaya dia tertarik dengan Islam, dia tahu itu begitu. Jadi ini berbicara tentang kurban. Jadi teknis, jangan ampek tetangga kita non muslim, jangan kita, lu mau kafir gua kagak bagi. Itu namanya kejem. Kejem. Jangan. Teknisnya banyak. Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatul abrar selalu di dalam uraiannya, beli aja daging di pasar Bayoran, karena beliau kan tinggal di Bayoran masalahnya. Beli aja daging di pasar, bagi tetangga. Itu artinya uraiannya. Itu kan maknanya jangan sampai nggak dikasih.
Kan solusinya banyak. Beli aja kita kalau yang mampu mah. Kalau di antara hadirin ini adalah pengurus masjid, mampu beli aja yang kecil. Potong buat apa? Itu kasihan ada tetangga-tetangga non muslim. Cukup kayaknya sekian ini untuk dibagi. Jadi kitanya enak. Anterin, jangan kita pakai wakil. Kita jadi panitia tuh, pengurus, anterin ke rumahnya. Biar merasa dihargai oleh kita. Anterin biar kata itu. Kita spesial beberapa orang yang tidak ditugasi capek banget untuk nganterin kepada non muslim. Jadi dia akan tertarik, oh betapa Islam luar biasa pedulinya. Bukan nyuruh kita anak kecil lagi ngasih sama dia, kayaknya kurang harga banget dia di kita. Artinya ini kan adab-adab yang diatur oleh Islam. Tapi teknis itu tidak begitu banyak diatur oleh agama. Kurang lebih demikian Ustaz Dona. Bagus pertanyaannya, cakep. Supaya orang non muslim juga dapat bagian yang kayak tadi. Caranya aja lah. Jadi Islam itu selalu tidak pernah kehabisan solusi. Wallahu a'lam. Iya baik. Waalaikumsalam. Iya baik. Apakah motong kuku ini berlaku untuk keluarga kita? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah keluarga kita ngorban juga enggak? Itu begitu. Jadi kalau ini yang disebut motong kuku, motong ini nih bagi yang ngurban. Saya ngorban kambing, berarti kan untuk saya doang. Bini kita enggak, ya motong kuku. Anak kita, ya enggak, wong sekor. Tapi saya ngorban sapi buat anak bini kita. Kita kebetulan anaknya 5. Kita sama bini kan 7, pas. Semuanya ngorban, maka yang ngorban ini semuanya. Iya, jangan motong. Tapi kalau yang motong satu, enggak diajarkan semuanya. Enggak, begitu. Kurang lebih demikian. Allah. Iya, baik. Iya, entar dulu nih, kasihan orang Cipondo jauh-jauh ini ngaji. Gitu. Ada yang dari Depok. Waalaikumsalam. Kambing kemudian ditanya, ente mau ngapain? Mau beli kambing buat kurban. Nah, apakah ini jatuh hukumnya sebagai bukan bicara sunnah kurban, tapi kurban jatuh hukumnya terhadap kambing itu nggak boleh dimakan? Iya baik. Jadi bagaimana dengan kalimat ini kambing untuk apa? Kita jawab ini kambing kurban. Apakah menjadi nadar? Begitu pertanyaannya. Maka kata Imam Salim Al-Bisri, dijelaskan bahwa bagi orang awam, kalimat-kalimat ketika ditanya, ini kambing apa, kita jawab kambing kurban, itu tidak menjadi nadar. Akan tetapi itu ikhbar, sebagai jawaban orang nanya. Enggak diniatkan untuk nadar, nadar. Jadi sehingga enggak apa-apa untuk kemudian kita makan, begitu. Kita makan bagi orang-orang awam. Itu ditulis di dalam berbagai kitab. Seperti di dalam At-Tajrid. At-Tajrid li Naf'il Abid. Begitu. Imam Bujairimi dalam hasyiah daripada Manhajut Tulab atau Fathul Wahhab itu. Bila dari awam, kata Imam Salim Al-Bisri. Begitu. Enggak apa-apa. Karena sebagai ikhbar. Dan kita mengikut kalimat itu. Orang awam nggak bisa, orang ditanya mesti jawabnya begitu. Ini kambing kurban, menghindari itu nggak boleh makan, kesian dia. Mana duit dapat ngumpulin 2 tahun lagi. Begitu. Ini dia jawab ketika ditanya. Kalau ditanyanya terus, ini kambing apa? Kambing kurban. Terus aja tanya lagi. Sunnah apa wajib? Pasti dia bakal jawab sunnah pasti. Begitu, kurban sunnah. Dan keberatan orang awam itu kesulitan akan menjawab bahwa saya beli kambing untuk kurban sunat, panjang amat ngomong kayak begitu-gitu. Itu urusan artinya dia yang kayak begitu. Ala kulli hal kalimat itu tidak langsung otomatis jadi nadar. Kurang lebih demikian. Allah alam. Iya baik. Masya Allah. Ini dulu nih. Begitu. Masya Allah. Ini dari Jawa paling ujungnya masalahnya. Iya, Waalaikumsalam. Ini Pak Kiai, saya mau tanya mengenai berkaitan panitia dengan pengurban. Contoh saya pengurban. Iya baik.
tapi saya juga panitia. Kebetulan tadi kulit atau mungkin kepala kita jual, namanya nih sebagai panitia. Iya. Itu hukumnya gimana ya? Iya, jadi karena itu agar supaya tidak kayak begitu, kita bayarlah sebagai panitia. Karena kan kita jadi pengorban juga, jadi panitia juga. Jadi sehingga kita serahkan kepada teman kita, panitia yang lain tuh, ini uang saya, begitu. Untuk ini, begitu, nyerahin. Upah, motong, upah ini. Yang duitnya bakal masuk ke situ semuanya. Jadi sehingga... Upah itu sudah kita kasih, Pak Kiai. Iya. Upah sudah kita kasih. Iya. Kemudian terakhir itu kan biasanya itu kulitnya itu. Iya, baik. Berarti kan kita ini bukan pengurban berarti. Udah panitia berarti. Kan kita udah upahin sebagai pengurban. Kita sebagai yang dihadiahkan begitu. Nah, sehingga kita menjual itu tidak masalah. Begitu. Iya, sama-sama. Iya, baik. Terakhir. Iya, baik. Waktu niat untuk kita sebagai manusia kan ikrar dari yang kurban ada ikrar ya, niat yang benar itu gimana? Kan ada yang kadang-kadang yang satu enggak, ini yang kalau udah satu buat satu keluarga kan gitu. Rasulullah dulu kurban. Artinya gini, apa yang mau ditanya? Jadi yang enak nih kalau mau nanya kurban, kita jangan nanya yang orang kira-kira, tapi yang kita lakukan. Itu paling enak. Karena kesalahan-kesalahan orang sampai kiamat nggak bakal habis ngaji kurban. Kalau ngomongin kesalahan orang, tapi kita aja gimana cara saya ibadah biar bener. Ini paling cepat pahamnya. Kurang lebih itu. Baik. Ini pertemuan yang lalu udah dibedah bahwa di dalam kurban itu kudu ada niat. Sebab kurban adalah ibadah. Ibadah itu butuh pada niat. Hanya niatnya ini bagaimana? Boleh saja niatnya kita saat memotong, boleh aja saat membeli, boleh saja saat menyerah, boleh juga wakil. Panitia saya wakil, lu niatin korban saya, jadi juga. Ini semuanya boleh, enggak aku niat ini. Enggak mesti kita yang niat, kita yang beli, yang niat ngurban, kita wakilin kayak zakat fitrah aja, sama aja. Kita mau niatnya dia juga boleh, nih yang niat kita boleh. Kalau yang tadi kayak panjang-panjang itu doa, karena niat udah rapi. Begitu, doa. Kita minta sama Allah. Jadi kenapa menyaksikan ada rasa syukur begitu. Jadi niat silakan saja. Kita niat saat beli, saat penyembelihan, saat penyerahan atau wakil kepada yang motong silahkan. Itu teknis, agama tidak kaku. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ini terakhir, bagaimana bacaan niat berkurban untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini mah urusan panitia aja. Yang tadi ditegur tuh, begitu. Panitia ini mah nih, begitu. Artinya tinggal diniatin aja, begitu. Kalau kita sekarang pertanyaannya kan panjang ini. Kita yang motong apa nyuruh orang kan begitu. Kalau kita nyuruh panitia, udah beli kambing aja, kasih panitia. Ini buat korban almarhum bapak saya, itu nanti panitia juga ada ustadzah di situ. Dah, kira-kira begitu paling cepat. Iya, begitu. Itu paling cepat kira-kira kayak begitu dah tuh. Ya, jadi panitianya udah ngaji insya Allah. Begitu. Udah ya. Aduh. Masih ada. Iya baik dah. Ya Allah, masih ada. Ya baik silakan. Ya Allah. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya enggak repot-repot amat Bapak. Kalau dalam 7 orang, nih saya buat almarhum kakek saya, Bapak buat sendiri, saya doang yang enggak boleh, saya yang ngorban, saya. Jangan yang lain, saya. Si pengorban jangan. Si yang mananya? Dari mananya aja wong 1/7 ini. Kalau kita di sapi itu, dari mananya aja, palanya nggak boleh kita, kakinya nggak boleh,
Kan sepertujuhnya, kan yang ini masih banyak. Enggak, masalahnya sepertujuh dari seluruhnya. Bukan kakinya. Berarti kalau kakinya doang ngorban kaki kita. Jadi sehingga kalaulah kemudian kita ngorban buat yang meninggal, wis biar enggak puyeng-puyeng. Dituker aja sama panitia tuh. Begitu saya udah ajarin cara yang paling hemat. Paham nggak? Iya, dituker aja si ini buat si ini buat si ini. Begitu. Adapun kita, ini nih kita, kalau yang ditanya ini adalah satu sapi, saya ngorban buat saya, istri saya, anak saya satu, karena anaknya baru satu umpamanya. Lalu buat babak, mertua, nyak mertua, ya, babak kita kan begitu ya, kan 7. Dari satu sapi ini, berarti ini yang bakal jadi masalah di kita. Kita nggak bisa makan. Kenapa? Karena kita yang ngorbanin orang tua kita, kita juga. Yang bagian mana? Nggak tahu bagian mana aja ada. Maka yang kayak begini nih, kalau kita motong sendiri kayak abang kita nih, tidak ada yang makan. Kalau kita motong sendiri. Jadi sehingga kita dari teman kita. Itulah pentingnya ada panitia. Kan kita bisa makan juga ya. Begitu. Ini kurang lebih kayak begitu. Jadi intinya, yang haram menjual kulit adalah si pengorban. Yang haram makan untuk keluarga yang meninggal, si pengorban, bukan orang lain. Jadi kita yang korban. Jadi jangan dicampur-campur semuanya. Jangan. Kalau dicampur bakal jadi puyeng di kita. Iya, puyeng. Iya, dan kurban ini adalah mudah. Saya kira iya baik. Tuh kata panitia taklimnya udah katanya. Iya, dan tapi saya dikasih kertas juga sama beliau.